Film ini dimulai dengan memperlihatkan dua orang kakak beradik pengembalan domba, yaitu Remus dan Romulus, yang berdiam di dekat sungai Tiber. Terlihat Romulus sedang berdoa kepada dewa memohon untuk diterbitkannya matahari. Tidak lama di situ hujan pun berhenti dan muncul cahaya matahari. Namun Remus yang melihat ke atas nampak aneh karena sekumpulan burung terbang melawan arah. Kemudian datanglah banjir yang sangat besar akibat luapan sungai Tiber, sehingga Remus dan Romulus pun lari. Namun mereka pun tak bisa menghindari air itu, lalu mereka tenggelam dan terseret jauh ke sungai Tiber. Dan mereka pun terbawa arus sungai yang sangat deras, lalu mereka pun saling menyelamatkan. Remus yang kakinya tersangkut pun dengan sigap diselamatkan oleh kakaknya Romulus. Kemudian mereka pun selamat dan terdampar di pinggiran sungai. Namun di sana terdapat rombongan bangsa Alba dan mereka pun diikat dan dibawa dan dikurung menjadi budak. Di dalam kurungan tersebut, mereka diberi makan layaknya binatang. Keesokan harinya, Remus dan Romulus dengan para budak lainnya satu persatu dikeluarkan dari kurungan dan dibawa ke suatu tempat dengan lengan yang terikat. Sesampainya di tempat itu, mereka pun dikumpulkan oleh bangsa Alba yang sedang melakukan ritual bangsa Alba yang mengerikan, di mana para budak secara berpasangan harus bertarung sampai salah satu dari mereka mati. Ritual pun dimulai yang dipimpin oleh gadis pendeta yang bernama Setni, memulai ritual dengan menyalakan api suci dan berdoa kepada Dewi. Kemudian dua budak pun dipilih untuk bertarung dan singkat cerita salah satu dari mereka pun mati. Lalu mayatnya dibuang ke dalam kobaran api. Kemudian Dewi itu membawa lagi budak dan naasnya, Romulus pun terpilih. Dan pada saat akan mencari lawannya, lalu Remus pun menawarkan dirinya dengan memohon. Dan kemudian Remus pun jadi lawannya Romulus kakaknya. Dan mereka pun saling pukul-memukul layaknya musuh. Singkat cerita, Remus pun memukul Romulus kakaknya hingga tak sadar dianggap mati. Lalu si wanita itu menghampiri dan mengoleskan darah. Namun tak disangka Romulus pun membuka matanya dan mencekik wanita itu. Di sana pun para budak memberontak dengan kompak membunuh satu persatu prajurit kaum Alba. Kemudian saat Romulus mencegat wanita itu, ia pun tertusuk. Remus yang melihat itu langsung menyelamatkannya dan membuka pedang yang menusuk di perutnya Romulus. Mereka pun berhasil mengalahkan semua pasukan kaum Alba dan mereka pun melarikan diri dari tempat itu. Keesokan harinya, mereka pun masih berjalan dengan membawa api suci yang dipegang oleh wanita itu. Setelah bermil-mil berjalan, mereka pun terhenti. Karena sungai yang akan mereka seberangi, airnya cukup besar, sangat tidak mungkin untuk diseberangi. Mereka pun berunding, dan Remus pun memilih lewat hutan. Meskipun hutan itu terkutuk, tidak ada jalan lagi dan mereka semuanya mengikuti. Setelah itu, mereka memasuki hutan itu. Romulus pun tidak kuat sampai terjatuh, dan salah satu dari mereka berkata kepada Remus untuk meninggalkan kakaknya di situ. Namun salah satu dari mereka juga membela dan berkata bahwa kita bisa bebas karena mereka berdua, jadi biarlah selagi mampu. Lalu pada saat akan melanjutkan perjalanan, si botak berkata, bukan ide baik membawa wanita ini. Dan si Remus menjawab, aku berjanji kepada kakakku untuk membawa api bersama kami. Kemudian Romulus pun digendong adiknya Remus. Di tengah hutan, mereka berkumpul untuk beristirahat karena waktu sudah mulai gelap. Lalu salah satu dari mereka parno dan mengajak untuk segera melanjutkan perjalanan. Dan mereka pun bertengkar karena dia sangat berisik dan tidak setuju dengan idenya. Lalu pemuda itu pun tetap kekeh dan pergi sendiri ke dalam hutan. Di pagi harinya, mereka pun melanjutkan perjalanan. Kemudian mereka semua dikagetkan dengan mayat yang menggantung dan ternyata itu pria yang semalam memutuskan pergi. Kemudian si penghasut itu karena si Romulus yang sudah dikutuk berkata, kita harus menyingkirkannya. Dan saat mereka beristirahat, Remus bermimpi buruk dan ia melihat kakaknya yang terbakar seolah pertanda buruk. Kemudian Remus terbangun dan melihat kakaknya yang akan dibunuh sedang dicekik oleh si Ahmad. Lalu Remus pun melepaskan si Ahmad dan mereka pun bertarung karena si Ahmad kekeh ingin membunuh. Dan singkat cerita, si Ahmad pun mati di tangan si Remus.
Lalu Remus berkata, "Siapa lagi yang ingin mati?" Dan mereka semua pun tunduk melepaskan pedangnya, sama halnya dengan si penghasut. Kemudian mereka sedikit demi sedikit, alias ngereyeh, melanjutkan perjalanan dan beristirahat di tempat yang berbeda. Kemudian saat mereka sedang istirahat, Romulus pun berkata kepada Remus bahwa ia lapar dan haus. Lalu Remus pun berdiri dan menghampiri Satni, wanita pemegang api suci, dan ia berkata, "Lindungilah kakakku dari mereka selagi aku tak di sini. Aku akan mencari makan dan sebelum fajar aku akan kembali." Kemudian Remus pun pergi. Sesaatnya fajar akan datang, Remus pun belum kembali juga, dan si penghasut pun mulai menghasut lagi untuk menyingkirkan kakaknya. Lalu mereka berselisih, kemudian si botak terhasut dan akan menghampiri Romulus dan Satni yang sedang membuat api yang melingkar. Saat si botak akan masuk ke dalam lingkaran api, dan Satni pun berdoa dengan bahasa aneh sampai si botak pun takut dan menjauh darinya. Kemudian di tempat lain, Remus berhasil memburu rusa yang besar dan membawanya, dan semuanya terkejut bahwa ia kembali dengan membawa hasil buruan. Lalu Remus pun membedah rusa tersebut dan mengambil jeroan jantungnya, dan ia pun menghampiri kakaknya dan menyuruh semuanya untuk makan. Seketika rusa itu pun diserbu oleh orang-orang di sana yang sangat kelaparan. Kemudian Satni menghampiri dan membuka lukanya Romulus yang bermaksud mengobatinya dengan ditaburkannya ulat ke lukanya. Keesokan harinya mereka bersiap melanjutkan perjalanan, dan Remus pun bersabda meyakinkan semuanya untuk bangkit bersama memperangi musuh, dan semuanya bangkit dengan semangat menjadikannya Remus seorang pemimpin. Kemudian scene berpindah memperlihatkan sekumpulan prajurit beserta kepala suku yang sedang berburu. Kemudian kelompok Remus pun menyerang mereka semua, dan singkat cerita, Remus dan prajuritnya berhasil menaklukkan dan membantai prajurit desa tersebut. Mereka pun mendatangi desa tersebut dengan membawa kepala pemimpin desa itu, dan semua penduduk desa di sana sangat ketakutan. Singkat cerita, Remus dan kawan-kawan pun berhasil menduduki wilayah desa tersebut. Kemudian Remus pun pergi ke sungai untuk membersihkan diri. Pada malam tiba, di desa itu sedang mengadakan ritual atas gugurnya para pejuang, dan Remus pun menghampiri kerumunan itu. Lalu si botak berkata, "Berikan domba itu kepada raja," dan si Remus pun menjagal domba itu. Kemudian si bapak botak mau ngambil jantungnya dan menyuruh Satni meramal. Lalu Satni pun memegang jantung domba itu dan mulai meramal. Dan Satni pun meramal bahwa salah satu dari kedua saudara akan memimpin kerajaan besar yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya, tetapi dengan bayaran kematian salah satu dari mereka. Inti dari ramalan Satni yaitu Remus akan memimpin kerajaan yang besar, namun harus membunuh Romulus, kakaknya. Seorang saudara harus membunuh saudaranya, karena hanya lewat pertumpahan darah itu seorang raja akan lahir. Kemudian Remus pun memasuki kamar yang di dalamnya ada Romulus dengan wajah yang bimbang. Saat masuk, Romulus pun sudah mengetahui ramalannya karena ia mendengarnya. Dan Romulus menyuruh untuk segera membunuhnya. Ia rela berkorban demi adiknya yang akan menjadi raja. Pada saat akan membunuh kakaknya, Remus pun bimbang dan tidak mempercayai ramalannya dan tidak jadi membunuh kakaknya. Kemudian Remus pun keluar dengan wajah marah dengan menyeret Satni dan menendang api suci. Namun tiba-tiba pada saat Remus menyeret Satni, ia pun dihalangi oleh bapak tua di desa itu. Dan naasnya, bapak tua itu dipencit dan dibunuh oleh Remus. Lalu Satni pun diikat di tengah hutan dan dibiarkan ia mati dimakan hewan buas. Kemudian para penduduk desa di sana bersedih karena meninggalnya bapak tua itu. Dan Romulus pun murka. Ia marah-marah dan jangan ada yang menyentuh mayat itu. Ia berkata, "Inilah yang terjadi pada mereka yang tidak taat ucapan Remus." Lalu Romulus pun keluar dan menanyakan di mana api suci itu. Ia berkata, "Api itu adalah satu-satunya harapan kita." Kemudian Remus menyuruh semua yang ada di sana untuk tunduk kepadanya. Dan Remus pun membakar setengahnya gubuk yang ada di sana.
Lalu pada saat Romulus sedang beristirahat, ia pun dihampiri oleh adiknya Remus. Remus mengajaknya untuk terus bersama, namun kakaknya masih marah karena ia melupakan dewa. Remus pun keluar, kemudian Remus mendengar suara bisikan-bisikan aneh. Lalu ia pun pergi menghampiri Satney, dan naasnya, Satney pun sudah sekarat, tubuhnya berlumuran darah dan dimakan binatang buas. Sebelum benar-benar meninggal, Satney berkata, "Larilah." Keesokan harinya, Romulus pun bangun. Kemudian dia menanyakan kemana adiknya, dan adiknya sudah pergi sebelum fajar. Lalu, Romulus mengecek api suci yang sudah mati dan mencoba menghidupkannya kembali. Dan Remus pun menyuruh menguburkan mayat dengan layak. Pada saat upacara penguburan mayat itu, ia pun dihampiri oleh wanita di sana dan berkata bahwasanya mereka harus meninggalkan desa dan memilih kepala desa, dan ia memilih Romulus untuk menjadi kepala desa. Kemudian Romulus menyumpah wanita muda yang ada di sana untuk menjaga api suci itu. Pada saat Romulus dan warganya yang akan pergi, ia melihat pasukan berkuda dari Alba yang sedang menyusul adiknya Remus. Kemudian di tempat lain, Remus dan prajuritnya sudah menemukan danau Saat yang akan mereka seberangi. Namun pada saat mereka akan menyeberangi danau Saat itu, mereka pun diserang kaum Alba. Dan tidak ada cara lain yang mengharuskan mereka untuk melawan kaum Alba itu. Dan satu persatu, pasukan Remus pun mati sampai tersisa sedikit. Namun kemudian kakaknya Romulus pun datang dengan membawa pasukannya, dan mereka pun bertarung melawan pasukan Alba. Singkat cerita, pasukan Romulus dan Remus pun berhasil mengalahkan pasukan Alba, dan mereka pun membuat lingkaran api dan mengumpulkan mayat-mayat yang gugur. Kemudian Remus pun mengajak anak buahnya untuk pergi dari situ. Namun anak buahnya lebih memilih Romulus dan membawa mayat temannya ke lingkaran api. Kemudian Remus pun murka dan menghajar Romulus. Dari situ mereka berdua pun bertarung. Dan singkat ceritanya, adiknya pun mati di tangan kakaknya, Romulus. Remus pun berpesan untuk membangun kota yang aman di seberang sungai dan makamkan ia di sana. Kemudian Romulus dan pengikutnya pun menyeberangi sungai Saat itu dan membangun sebuah kota di sana yang bernama Roma. Dan film pun selesai. Thanks for watching.